Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai wisdom and mission. Kita akan cover Keluaran 18, 19 dan juga sedikit dari Keluaran 17 bagaimana bangsa Israel diserang oleh suku Amalek. Nah, mungkin saudara bertanya, mengapa kok kita bicara tentang Exodus? Saya mau mengulangnya lagi, mengapa kita membahas kitab Keluaran di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Nah, saya mau mengingatkan saudara bahwa kitab Keluaran akan membantu kita mengubah cara pandang kita untuk menggunakan lensa Alkitabiah, sehingga kita memiliki cara pandang Tuhan. Seringkali kita pakai lensa dunia dalam melihat bagaimana kita mempunyai perspektif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia. Kita seringkali lebih suka pakai cara kita sendiri. Nah, itulah sebabnya waktu kita membahas kitab Exodus, kita sedang berbicara untuk mengubah cara pandang kita. Nah, jika mungkin Anda tune in hari ini dan Anda mungkin tidak peduli dengan Tuhan, atau Anda mungkin berkata, oh aku gak begitu butuh Tuhan, tetapi aku lagi nemenin temanku lagi nonton ini. Atau mungkin saudara punya teman yang suka ngomong begitu, bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang gak butuh Tuhan, atau mereka bisa menyebut diri mereka sendiri non-religious. Sebenarnya saya mau membuka sedikit pandangan Anda. Kenapa? Waktu Anda menghadapi sesuatu yang buruk, misalnya ada pembunuhan, ada bencana alam, ada ketidakadilan. Biasanya semua orang pasti ngomong begini, wah gak bener nih, kacau nih, kok bisa ya, hidup itu mestinya gak seperti itu. Nah, saudara perhatikan kata-kata seperti, wah gak bener nih, kacau nih, hidup itu mestinya gak seperti itu. Waktu mereka berbicara begitu, mereka mestinya berbicara bahwa waktu ngomong gak bener, artinya mereka sedang mendambakan ada kebenaran yang lebih baik di dalam dunia. Bahkan mereka mempunyai ide bahwa kebenaran yang lebih baik dan keadilan yang lebih baik itu tidak seperti yang ada di dalam dunia itu sekarang. Ada standar kebenaran yang lebih tinggi. Dari mana itu? Itu sebenarnya adalah dambaan terdalam suatu longing yang ada di dalam setiap hati manusia. Karena Salomo di kitab Pengkhotbah berkata bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati setiap manusia. Jadi sebenarnya saudara bilang saudara tidak peduli sama Tuhan dan non-religius. Tetapi saudara sebenarnya sedang mendambakan dan merindukan Tuhan. Jadi apakah saudara beragama atau tidak beragama? Di dalam setiap kita mendambakan suatu kebenaran. Mendambakan suatu damai sejahtera. Mendambakan suatu kebenaran yang objektif. Tidak seperti yang ditawarkan dunia ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang lain yang memperlakukan saudara dengan buruk, atau mungkin saudara dirasani, diomongin di belakang, atau mungkin saudara diperlakukan tidak adil, dan saudara mungkin galau, perasaan saudara hancur. Biasanya apa yang kita lakukan dan katakan kepada diri kita untuk menghibur diri sendiri? Biasanya bilang begini kan, oh aku gak peduli deh apa kata mereka, karena identitasku sebenarnya tidak didasarkan atas apa yang orang-orang katakan tentang aku. Sebenarnya kalau Anda berbicara seperti itu, atau orang yang tidak beragama berbicara seperti itu, orang itu sebenarnya mengakui bahwa ada identitas yang objektif, yang lebih tinggi, yang melampaui dari apa yang dikatakan orang tentang kita, atau lebih daripada sekedar pekerjaan kita, atau sosial ekonomi kita. Jadi sebenarnya waktu Anda berkata seperti itu, Anda mendambakan Tuhan. Amin saudara. Nah, ini semoga bisa membuka perspektif kita semua. Dan hari ini waktu kita melihat kitab Keluaran, kita bisa mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, Tuhan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dan menghakimi orang yang berontak terhadapnya. Nah, yang kedua, Tuhan ingin kita percaya, trust, katakan sama-sama trust, atas rencana penebusannya. Yang ketiga, di sini adalah gospel connection, karena Tuhan sendirilah yang menebus dan menyelamatkan kita, umatnya. Amin saudara. Jadi kita akan membahas Keluaran 17, Keluaran 18, dan Keluaran 19. Dan kita akan melihat kebenaran yang dapat kita temukan di dalam teks tersebut. Kemudian kita menariknya dengan makna Injil di dalamnya. Dan apa aplikasinya bagi kita yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan berbicara mengenai hal itu. Oke, yang pertama, Tuhan menyelamatkan yang percaya kepadanya dan menghakimi yang berontak terhadapnya. Saya akan mengkontraskan antara dua suku, dua grup orang
yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu suku Amalek dan Yetro bahasa Indonesianya orang Midian. Yetro adalah papa mertua dari Musa, dan kita akan mengkontraskan dua hal ini. Orang Amalek dapat Anda temukan ceritanya di Keluaran 17 ayat 8-9, kemudian Yetro orang Midian dapat Anda temukan ceritanya di Keluaran 18. Oke? Saya akan mulai dari Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 8-9. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang kuning. Oke? Saya himbau untuk saudara bisa berinteraksi kepada saya dan bersama-sama dengan saya, sehingga saudara tidak pasif dalam mengikuti khotbah ini. Amin. Katakan pada kanan kirimu, jangan pasif bro, jangan pasif sis. Oke? Alright. Mari sama-sama kita baca. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9. Saudara dan saya sama-sama. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Nah saudara, di sini ceritanya bangsa Israel baru keluar dari Mesir, baru mengalami begitu banyak mujizat, tiang awan, tiang api, melewati Laut Merah terbelah, orang Mesir mengejar, tenggelam di dalam Laut Merah, mereka kehausan di Mara, mereka banyak mengalami mana, mereka mengalami air yang dimana Tuhan menyuruh Musa untuk memukul tongkatnya di atas batu karang, masih ingat ya minggu lalu. Dan ini terjadi pada waktu mereka mulai berangkat. Dan kemudian mereka diserbu oleh bangsa Amalek. Nah apa yang terjadi? Waktu Amalek mendengar bahwa Tuhan orang Israel begitu dahsyat. Bagaimana Tuhan orang Israel itu melepaskan mereka dari genggaman Mesir. Apa yang terjadi? Mereka mulai takut dan mereka digerakkan oleh iblis untuk menyerang. Karena pada saat itu orang Israel lewat di wilayah mereka. Dan mereka menyerang dengan licik, mereka menyerang dari belakang, bukan menyerang dari depan. Artinya mereka menyerang anak-anak dan perempuan, wanita dan anak-anak di belakang. Dan pada waktu itulah Yosua berperang melawan mereka. Dan dikatakan bahwa tongkat Musa, selama tongkat Musa diangkat, mereka menang. Dan saat tangan Musa dan dengan tongkatnya itu diturunkan, mereka mulai kalah dan mulai mundur. Nah saudara, biasanya waktu cerita ini diceritakan, ini biasanya berbicara tentang doa syafaat. Betul ya saudara ya? Biasanya ini dikaitkan dengan doa syafaat, bahwa kita perlu berdoa supaya kita memastikan kemenangan kita. Dan perlu ada orang-orang yang mendukung kita bersama-sama untuk berdoa supaya kita menang. Saudara, sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang doa syafaat sama sekali. Sekali lagi, saya tidak menentang doa syafaat. Malah saya mendukung kehidupan yang berdoa. Jangan salah mengerti. Oke? Katakan sama-sama, jangan salah mengerti. Saya tidak menentang doa syafaat. Saya juga mendukung kalau Anda dikelilingi oleh sebuah komunitas yang saling mendoakan dan mendukung. Saya mendukung supaya saudara tergabung di dalam komunitas yang saling mendoakan dan saling mendukung. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat membangun iman kita. Tetapi lihat, teksnya di sini, berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan bahkan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ditopang oleh Harun dan Hur, dan bangsa Israel sedang dipimpin oleh Yosua. Nah saudara ingat gak? Tongkat Musa itu berbicara tentang apa? Tongkat Musa berbicara tentang apa? Setiap kali tongkat Musa diangkat atau dipukulkan di tanah Mesir, apa yang terjadi? Tulah terjadi. Masih ingat? Waktu tongkat Musa diangkat di atas Laut Merah terbelah, bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Dan kemudian setelah bangsa Israel selesai menyeberangi, tentara Mesir mengejar mereka. Apa yang Musa lakukan? Musa mengangkat tangannya dengan tongkatnya dan Laut Merah itu tertutup sehingga seluruh bangsa Mesir itu binasa. Saudara, tiap kali tongkat diangkat, masih ingat minggu lalu, tongkat diangkat dan dipukulkan kepada apa? Batu karang. Tongkat Musa menunjukkan murka Allah, penghakiman Allah, penghukuman Allah. Jadi ini bukan bicara tentang berdoa. Jadi setiap kali tongkat Musa diangkat, ada tulah. Tongkat Musa diangkat, ada penghukuman Tuhan, ada penghakiman Tuhan. Tongkat yang diangkat adalah lambang dari penghakiman Tuhan. Dan disitulah Amalek kalah. Dan pada waktu itu saudara melihat bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Musa bahwa Amalek akan dihapuskan namanya dari muka bumi.
Ada ayatnya di ayat 14 sampai 16. Saya akan baca kepada saudara. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Di sini saudara bisa lihat sini, ini adalah Jehovah Nisi karena Tuhan yang berperang buat mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa tongkat yang diangkat itu adalah penghukuman Tuhan atas orang-orang, atas bangsa yang memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Persis seperti bagaimana Tuhan menghancurkan Firaun dan Mesir. Bagaimana Tuhan menulahi Firaun dan Mesir. Begitu juga Tuhan mengadakan penghakiman kepada orang-orang yang memberontak kepadanya. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin saudara ya. Jadi saudara bisa melihat bahwa disinilah artinya. Saudara. Nah saya akan kontraskan dengan yang satu lagi. Seperti yang tadi saya bilang, Amalek tadi adalah orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Di dalam dunia selalu ada dua golongan. Either orang yang berontak kepada Tuhan atau orang yang menerima Tuhan. Kemarin ada yang bertanya sama saya waktu di care group, diskusi care group. By the way saya masih tergabung di dalam care group. Jadi saya himbau saudara semua yang belum tergabung dalam care group untuk saudara bisa mempunyai kerinduan untuk tergabung dalam komunitas. Amin. Nah saudara, apa yang terjadi? Apakah pilihan Tuhan itu eksklusif hanya kepada bangsa Israel? Buktinya Mesir dihancurkan, Amalek dihancurkan. Apakah hanya bangsa Israel? Nah disinilah saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ternyata Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang yang berbangsa lain. Yaitu, coba kita lihat ya ceritanya. Di Keluaran 18, jadi Keluaran 18 awalnya apa yang terjadi? Nah saya gak akan masuk ke situ dulu tapi dikatakan, ini agak aneh, saudara bisa lihat sini. Ini agak aneh kenapa Keluaran 18 dimulai dengan cerita bahwa kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang telah dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel. Dan Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yitro tahu cerita Musa. Yitro tahu bagaimana Musa itu orangnya pengecut. Yitro tahu bagaimana Musa itu orang yang tidak mampu, orang yang terbuang. Malah sama Yitro itu diangkat, dipungut dan dikasih istri namanya Zipora, istri Musa. Dan kemudian dia punya dua anak dari Zipora yaitu Gersom dan Eliezer. Kemudian apa yang saudara baca? Saudara baca aja di rumah Keluaran 18. Musa bercerita tentang kesaksiannya bagaimana Tuhan menolong Musa dan Israel. Nah kemudian kita akan pick it up, kita akan mulai membaca lagi di ayat yang ke-8. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ini luar biasa sekali. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ayat 9, baca sama-sama yang keras pelan-pelan. Bersukacitalah Yitro. Tentang apa? Segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Ayat 10. Wah ini luar biasa sekali. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir. Dan dari tangan orang Firaun. Dan selanjutnya. Ayat 11. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Saudara berhenti di sini dulu. Saudara bisa lihat saya. Tuhan lebih besar dari segala Allah. Saudara perlu sadar, Yitro itu bukan penyembah Yahweh. Dia penyembah dewa lain. Tapi pada waktu dia mendengar kebesaran Tuhan, hatinya tergugah. Saya yakin Tuhan oleh anugerahnya membuka hati Yitro. Dan apa yang terjadi? Tuhan, dia berkata, Tuhanmu Yahweh. Di sini berbicara tentang Yahweh lebih besar daripada segala Allah. Kita teruskan ya, kita kembali lagi. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ayat 12 ini luar biasa saudara. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran. Dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa. Di hadapan Allah. Wow. Coba perhatikan di sini. Yitro bukan cuma hanya memuji Tuhan, bukan hanya bilang kepada Musa dan mendeklarasikan bahwa Allah Yahweh lebih besar daripada Allah-Allah yang lain, termasuk Allah yang dulu dia sembah. Dia mempersembahkan korban bakaran.
dan korban sembelihan bagi Allah. Bahkan dia mempersembahkannya di depan Musa dan Harun. Dan saudara perhatikan di akhir kata di ayat 12. Di hadapan Allah. Bahasa aslinya adalah in the presence of God. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat datang di hadapan Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah. Artinya, kalau Tuhan sudah memilih seseorang, kalau tidak dipilih, dia tidak akan bisa datang kepada hadirat Allah. Tetapi di sini menunjukkan ada sebuah nubuatan. Simbol ini adalah sebuah nubuatan bahwa keselamatan bukan hanya eksklusif untuk suatu suku atau bangsa saja, tetapi untuk semua bangsa yang percaya kepada Tuhan. Apakah Yitro layak? Tidak layak. Tetapi melalui karya keselamatan Tuhan, Yitro terbuka hatinya sehingga dia bisa percaya kepada Allah Yahweh. Bahkan memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Oleh Tuhan diizinkan. Saudara perhatikan. Perhatikan di sini. Yitro adalah orang Midian. Orang Midian itu siapa, saudara? Masih ingat ceritanya Yakub punya anak kesayangan namanya Yusuf yang dibenci kakak-kakaknya? Masih ingat? Ingat mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada siapa? Orang-orang Midian. Itulah kenapa Yusuf bisa sampai ke Mesir di rumah Potifar. Gara-gara siapa? Orang Midian. Orang Midian mempunyai sejarah yang jelek, pedagang budak, bahkan yang membuat Yusuf sampai ke Mesir itu adalah orang Midian. Anda tahu disinilah cerita dan nubuatan bahwa kasih karunia Tuhan. Allah mengasihi orang berdosa yang meskipun tidak layak tetapi beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara perlu sadar bahwa Israel diselamatkan itu sebenarnya bukan untuk Israel sendiri. Dari mana saya tahu? Di Keluaran 9 ayat 16 pernah dikatakan. Exodus 9 verse 16. Itu Exodus itu keluaran, saudara ya. Keluaran 9 ayat 16 dikatakan apa? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yakni apa? Supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya apa? Namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Tuhan bukan menyelamatkan Israel supaya mereka menjadi orang sombong dan arogan dan egois. No. Sebuah misi yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi supaya apa? Israel memperlihatkan kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan bangsa lain bisa percaya kepada Allah Yahweh. Dan ini pola terulang terus menerus. Tuhan sengaja menyelamatkan orang non-Yahudi yang percaya kepadanya sebelum perjanjian baru. Saya kasih contoh. Nanti waktu Musa meninggal digantikan oleh Yosua. Dan kota Yeriko adalah kota yang kuat. Dan apa yang terjadi? Ada seorang pelacur yang diselamatkan oleh Allah karena dia menolong orang-orang Israel. Siapa namanya? Rahab. Seorang pelacur, bukan Yahudi. Tetapi dia dimasukkan dalam rencana keselamatan Allah. Ada cerita-cerita yang lain. Contohnya Ruth, orang Moab. Mertuanya adalah Naomi yang mempunyai kedua anak yang mati. Dan akhirnya mereka kembali kepada Israel. Di mana Ruth berkata, bangsamu akan menjadi bangsaku, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Dan akhirnya menikah dengan Boas yang akhirnya menjadi nenek moyang dari kelahiran inkarnasi Yesus Kristus. Saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan anugerah kepada orang yang percaya kepadanya. Hari ini, apakah engkau sudah percaya kepadanya? Apakah engkau sudah menerima anugerah itu? Kalau hari ini hatimu tergugah, saya berdoa supaya saudara dapat membuka hati dan menerima pemberian yang terbaik, yaitu keselamatan dari Allah sendiri. Amin. Jadi yang pertama, Tuhan menyelamatkan yang percaya kepadanya dan menghakimi yang berontak terhadapnya. Saya berdoa supaya kita tidak mempunyai hati yang berontak, tetapi mempunyai hati yang percaya kepadanya. Yang kedua, Tuhan ingin kita bukan hanya percaya, tetapi trust atas rencana penebusannya. Dan kita akan masuk selanjutnya. Jadi kita sudah bahas Keluaran 17 mengenai apa? Amalek. Keluaran 17:8 dan selanjutnya. Kemudian Keluaran pasal 18 mengenai apa? Itu mengenai Yetro, orang Midian yang menerima Tuhan juga. Kemudian kita akan masuk Keluaran 19. Nah, Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Judulnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai.
Saya akan teruskan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat yang kedua, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Saudara, coba perhatikan di sini. Jadi mereka akhirnya sampai di lereng gunung Sinai. Kalau saudara perhatikan jangka waktunya, mereka berkemah di lereng gunung Sinai kurang lebih 1 tahun, saudara. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Itu sebenarnya ada signifikansinya. Saudara tahu Keluaran adalah salah satu buku dari 5 buku yang lain. Pentateuch, ya. Nah, tahukah saudara Keluaran ini ada ketegangan yang terjadi. Kalau saudara perhatikan ketegangan itu awalnya di mana? Di kitab Kejadian. Nah, saudara, saya mau kasih sedikit wawasan kepada saudara. Di kitab Kejadian 1 dan 2. Adam dan Hawa diciptakan dan ditaruh di sebuah taman, namanya apa? Taman Eden. Nah, kalau saudara perhatikan, kita bisa mendapatkan petunjuk dari Alkitab bahwa Taman Eden itu terletak di semacam dataran tinggi, bukit yang tinggi, puncak gunung. Di mana kita bisa melihat itu? Kejadian 2 ayat 10, saya nggak usah saudara buka, saya bacakan kepada saudara. Sebuah sungai mengalir dari Eden untuk menyirami taman itu. Dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 sungai yang lain yang mengalir keluar kepada tempat-tempat yang lain. Nah, kalau sungai mengalir itu biasanya ada gravitasi. Kalau saudara tahu, Anda orang desa, Anda orang pegunungan, sungai mengalir dari dataran tinggi kepada dataran rendah. Kalau ada sungai yang besar dan mengalir kepada 4 sungai yang kecil yang lainnya, ada kemungkinan sungai yang besar yang menjadi sumber ini ada di dataran yang tinggi. Nah, perhatikan, air mengalir keluar dari Eden. Gravitasi yang membawa mereka keluar. Eden terletak di dataran tinggi. Dan ini sebenarnya adalah tema Alkitab. Dataran tinggi, pegunungan itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Tahta Tuhan. Tempat Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa di Kejadian ketiga, mereka diusir dari Eden, turun dari bukit, terpisah dari Allah, keluar menjauhi Eden, mereka menjauhi dataran tinggi dan mereka turun gunung. Perhatikan, sekarang di Keluaran 19 ada gunung lagi. Bukan Taman Eden, tetapi gunung Sinai. Seperti Eden, Tuhan hadir di gunung yang tinggi ini. Lihat koneksinya. Tetapi pertanyaannya adalah, karena dosa, Adam dan Hawa turun gunung, diusir. Sekarang bangsa Israel ada di lereng gunung untuk melihat Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa naik ke atas gunung untuk ketemu Tuhan? Nah, ayat 4 ini Tuhan katakan kepada Musa. Nah, saya tahu kita sudah membahasnya minggu lalu. Tetapi waktu ini kita akan baca dari sudut pandang yang berbeda. Nanti kita akan baca bagaimana Tuhan ingin umatnya itu kembali kepadanya. Tetapi gak bisa. Gak bisa. Tetapi ada suatu pesan yang mau disampaikan kepada Musa, yaitu poin saya yang nomor 2 tadi. Nomor 2 di Keluaran 19 ayat 4 dikatakan apa? Saya sudah membahasnya di minggu yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi ini adalah ada keinginan dari Tuhan dan undangan Tuhan atas umatnya untuk apa? Mempercayai dia. Kamu ingat gak? Remember. So itu adalah message dari minggu yang pertama dari Keluaran bagian 2. Bahwa Tuhan ingin bangsanya ingat. Baru setelah itu ada undangan untuk taat. Sebenarnya percaya dan taat itu berhubungan. Jangan dipisahkan. Saya kasih contoh ya. Jadi ini ada undangan Tuhan untuk umat Israel percaya kepada Tuhan Yahweh yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Saya kasih contoh, percaya dan taat itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Oke? Trusting. Saya punya almarhum ayah saya adalah seorang dokter spesialis anak. Jadi saya dari kecil saya nggak pernah dipegang oleh dokter siapapun kecuali papa saya sendiri. Saya nggak pernah ke dokter yang lain, kecuali pada waktu itu saya pernah sakit yang
cukup parah, misalnya patah tangan, baru saya diajak ke dokter tulang. Waktu saya sakit meningitis, saya dibawa ke dokter saraf, dokter otak ya. Tapi papa saya selalu menjadi dokter pribadi saya. Dan saya tahu dia mengasihi saya selalu diberikan makanan yang terbaik dan perawatan yang terbaik kalau saya sakit. Nah waktu saya sakit, dia memberikan saya beberapa obat. Saya nggak pakai nanya. Dia bilang, Mike kamu makan ini 2 kali sehari, kamu makan ini 3 kali 2. Ada 2 macam obat. Saya nggak curiga sama dia. Pak, ini racun atau apa? Saya nggak pernah ngomong gitu. Pak, ini obat buat aku gemuk atau sembuh? Gitu. Saya nggak pernah ngomong gitu. Siapa? Saya langsung makan. Saya tanpa mempertanyakannya. Saya tidak meragukannya. Tanpa curiga. Saya tidak pernah bertanya motivasi papa saya apa untuk ngasih saya obat itu. Apakah ada keuntungan dan agenda yang lain? Tidak. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah papa saya. Dan dia mencintai saya. Nah begitu juga saudara. Waktu Tuhan berkata begitu kepada bangsa Israel. Tidakkah kamu lihat bahwa aku sudah menyelamatkan kamu? Jadi poin saya yang nomor 2 adalah Tuhan ingin kita percaya. Trust. Katakan sama-sama trust. Atas rencana penebusannya. Trust. Katakan sekali lagi. Trust. Saudara, ada perbedaan antara merely believing and completely trusting. Completely different. Percaya buta dan mempercayai penuh adalah hal yang sangat berbeda. Saya kasih contoh ya. Kalau saya misalnya punya 3 anak, kan saya punya 3 anak. Kemudian ada keluarga lain yang memiliki 2 anak. Dan mereka mempercayai saya dan istri saya untuk menjaga kedua anak mereka. Jadi mungkin satu hari kita punya 5 anak. Kenapa? Karena 2 anak ini tambahan dari teman saya gitu ya. Terus Anda punya 1 anak. Dan Anda butuh pergi kemana dan Anda membutuhkan seseorang yang bisa menjaga anak saudara waktu Anda pergi. Dan Anda percayakan anak itu kepada saya. Kenapa? Berdasarkan track recordnya. Berdasarkan history. Wong saya aja punya 3 anak dan saya mengasuh mereka dengan begitu luar biasa. Saya pernah menjaga 2 anak punyanya orang. Saya jaga mereka beberapa hari karena mereka harus keluar kota. Kalau Anda punya 1 anak, maka Anda tidak akan ragu untuk mempercayakannya kepada saya. Kenapa? Karena Anda sudah melihat bagaimana saya berperforma, bagaimana saya dapat diandalkan. Karena saya bisa dipercaya dengan anak Anda. Kalau ada seseorang yang Anda percayai untuk menginvestasikan 100 miliar uang Anda dan berhasil. Kira-kira Anda berani gak mempercayakan orang tersebut untuk mengelola 10 juta uang Anda? Pasti jawabannya jelas berani. Iya kan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi yang sudah dilakukan orang tersebut. Maka kalau hal-hal yang kecil saudara percayakan kepada dia, saudara pasti akan bisa. Nah masalahnya banyak orang Kristen gak bisa percaya Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Tapi bilang dia percaya antara surga dan neraka. Bahwa hidupnya sudah ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia nanti masuk surga. Tapi untuk cara bisnisnya dia gak bisa percaya Tuhan. Tapi untuk keluarganya dia gak bisa percaya Tuhan. Untuk hubungan suami istrinya dia gak bisa percaya Tuhan. Untuk hubungan dengan keluarga yang lain gak bisa percaya Tuhan. Aneh ya. Jangan-jangan dia belum percaya kepada Tuhan dari awal. Ngomongnya aja sudah punya iman. Halo? Nah disinilah kalau saudara perhatikan. Waktu saya mau mulai mempelajari anatomi iman. Teologi ya. Waktu saya mulai mempelajari teologi ya. Ada anatomi iman. Anatomi iman itu ada 3 saudara. Yang pertama adalah notitia, iman intelektual. Kedua adalah asensus, iman perasaan. Saudara mungkin suka sama kebenaran tersebut. Saudara bahkan setuju dengan kebenaran tersebut. Tetapi belum tentu saudara mempercayai penuh. Itulah sebabnya notitia sudah mulai progres jadi asensus. Ada perasaannya, positif. Tetapi itu belum cukup. Kenapa? Karena saudara belum mempercayai penuh. Fidusia. Anda gak bisa hanya notitia, Anda gak bisa hanya asensus. Anda perlu fidusia. Saudara bisa lihat sini. Iblis itu juga tahu Yesus adalah Tuhan. Setuju Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia tidak bertobat. Kalau orang jago teologi, kalau ada makhluk yang paling jago teologi, namanya iblis. Karena dia sudah ada dari awal penciptaan. Dia tahu Tritunggal. Dia tahu siapa Yesus Kristus.
Cuman dia tidak percaya dan bertobat dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara lihat kursi ini. Kursi ini saya bisa percaya notisia bahwa kursi ini adalah kursi yang cukup untuk menyanggah berat badan saya. Saya tahu bahwa kursi ini high quality. Lihat cukup oke. Tapi itu notisia karena saya belum duduk di atasnya. Ada yang kedua adalah asensus. Setuju enggak? Saya suka ini kursinya. Soalnya apa? Kontemporer. Sangat minimalis. Wah, bahannya enak lagi. Enak. Saya coba begini. Wah, luar biasa. Enak ini. Kalau saya duduk di sini pasti enggak sakit. Enggak seperti dengkle gitu saudara. Enggak seperti kursi-kursi yang keras. Ini kelihatannya enak. Tetapi saya belum duduk di atasnya. Jadi saya lebih daripada notisia. Saya bukan hanya tahu bahwa ini adalah kursi yang baik. Tapi saya setuju dan saya suka. Positif. Wih, keren, bisa muter-muter lagi. Bisa naik turun lagi. Tetapi saya belum duduk di atasnya. Saya perlu bukan hanya notisia, asensus. Saya mulai fidusia. Nah mungkin awalnya saya hanya begini. Awalnya mungkin saya hanya bersandar seperti ini. Sampai akhirnya saya harus berani untuk seperti ini. Inilah fidusia. Saya mempercayakan penuh di mana berat badan saya. Semua keberadaan saya percayakan untuk disanggah oleh kursi ini. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa seringkali waktu kita bicara percaya, kita ini belum benar-benar percaya. Kalau kita sampai nggak berani menaruh seluruh keberadaan kita dan mempercayakan hidup kita, maka jangan-jangan kita belum benar-benar yakin, belum benar-benar kenal, sehingga kita juga belum mau taat, belum mau mempercayakan hidup kita. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan maksudnya, will you trust me? Mau gak percaya sama rencana penebusanku? Lihat, aku sudah menyelamatkan kamu dari Mesir. Aku sudah membuat laut merah terbelah. Aku sudah memberikan engkau mana. Aku sudah memberikan engkau minum. Burung puyuh di waktu senja. Pagi hari ada mana. Ada tiang awan, tiang api. Tetap aja bangsa Israel sering kali lupa, bersungut-sungut karena belum benar-benar fidusia. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga berbicara bahwa ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Wow, harta kesayanganku itu merupakan predikat bangsa Israel. Umat kesayanganku, umat kepunyaanku. Dikatakan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan memberikan predikat-predikat identitas yang pasti terhadap umat kepunyaannya. Saudara, saya kasih contoh ya. Tentang kepercayaan. Misalnya, kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, terus saya punya bos, saya kerja di perusahaan itu, saya adalah karyawan tetap. Kemudian ada rekan saya yang seorang pemuda juga, yang magang di perusahaan tersebut. Terus kerjasama dengan saya selama sebulan bekerja, terus bilang begini, Pak Michael, Anda kerjanya luar biasa, Anda adalah aset terbesar untuk perusahaan ini. Yang ngomong adalah seorang pemuda yang baru kerja sebulan dan dia bukan karyawan tetap tetapi magang. Memuji saya. Apa kira-kira reaksi saya? Saya akan bilang, oh ya terima kasih. Ya saya biasa aja. Kenapa? Lalu dia baru kerja sebulan. Dan dia juga bukan siapa-siapa, dia cuma magang. Terus ngomong begitu sama saya karena memang baru kerja sama saya. Saya kan biasa-biasa. Tapi beda bobotnya. Kalau HOD-nya, direkturnya, ngomong sama saya, Pak Michael, Anda adalah aset yang terbaik dari perusahaan ini. Wah, saya langsung, terima kasih Pak. Saya merasa apa? Tersanjung. Saya merasa terhormat. Saya merasa, dihargai. Betul ya saudara? Kenapa? Yang ngomong bukan orang magang. Yang ngomong adalah direktur. Yang ngomong adalah manajer. Bayangkan, kalau yang punya perusahaan atau CEO datang ke meja saya, khusus bilang sama saya, Pak Michael, saya melihat sepak terjangmu dan cara kerjamu. Kamu adalah aset yang luar biasa untuk perusahaan saya. Dan bahkan mungkin saya dikasih penghargaan lah atau apa. Apa yang saya rasakan? Saya merasa terhormat sekali. Saya bahkan merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Betul ya saudara? Nah saya kasih contoh. Waktu saya keluar dari ruangan saya
Saya menuju ke tempat parkir mau pulang, sudah sore, sudah mau menjelang malam, saya mau pulang. Terus tiba-tiba ada anak magang yang lain. Woi, kerjaan lu kayak sampah gitu. Kira-kira saya bilang apa? Kesian orang itu sakit. Kenapa? Saya gak begitu peduli apa yang dikatakan orang itu, betul? Yang punya perusahaan sudah bilang sama saya bahwa saya orang yang paling berharga. Manajer dan direkturnya sudah mengkonfirmasi apa yang dikatakan. Bahwa saya adalah aset perusahaan yang terbaik yang saya miliki. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ego saya, tiba-tiba identitas saya begitu aman. Orang ngomong yang lain tentang saya gak ambil pusing. Kenapa? Yang punya perusahaan lo jelas ngomong tentang saya apa? Saudara, kalau saudara sadar Tuhan pencipta langit dan bumi ngomong apa tentang saudara? Kamu adalah biji mataku. Aku sudah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Itu yang dikatakan Tuhan tentang saudara. Jadi kalau saudara mendengar orang lain ngomong apa, saudara gak usah bingung. Bayangkan kalau gereja Tuhan menjadi komunitas yang seperti ini. Ego kita pinggirkan semua. Kenapa? Orang punya ego kenapa? Karena dia ingin menyedot perhatian orang, kata-kata orang dan pujian orang tentang dirinya. Tapi waktu kita sudah menerimanya dari Tuhan, maka kita gak ambil pusing tentang segala sesuatu. Kenapa? Because we trust God. Yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membawa kita dari gelap kepada terang yang ajaib. By the way, seperti 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan, ini semua kamu akan menjadi harta kesayanganku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah. Ini sudah menjadi kenyataan dalam hidup kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Saya jadi teringat oleh kata-kata Augustine yang berkata, trust the past to God's mercy. Trust the present to God's love. Trust the future to God's providence. Percayakanlah masa lalumu kepada belas kasihan Tuhan. Percayakanlah masa sekarangmu kepada kasih Tuhan. Percayakanlah masa depanmu di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena dia yang memegang hidupmu. Dia yang menopang hidupmu. Saudara, ini kalau menjadi esensi gereja, saya yakin gereja kita, saudara dan saya akan menjadi terang dan garam di mana saja. Saudara, seringkali kita pikir gini, oh kalau gereja diisi orang powerful, orang pejabat, orang kaya, oh orang yang berkuasa di atas pemerintahan, oh gereja itu pasti akan menjadi dampak. Siapa bilang saudara? Saudara coba lihat di Alkitab, gereja tidak penuh dengan orang seperti itu. Coba kita lihat aja barusan ngomong apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu berbicara tentang orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. No. Petrus memberitahu kepada gereja bahwa kalau kamu gak punya pangkat, gak masalah. Kamu gak punya kekayaan, gak masalah. Karena kerajaan surga, kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus itu bukan tentang kekuatan duniawi, tetapi kelemah lembutan surgawi. Kerajaan yang penuh dengan kesetiaan dan kasih, bukan karena kekayaan dan kesombongan. Kerajaan yang penuh dengan sacrifice, pengorbanan yang selfless, yang tidak mementingkan diri sendiri. Bukan kerajaan yang penuh dengan keuntungan diri sendiri. Kerajaan yang penuh dengan kerendahan hati, bukan karena ego yang besar. Makanya saya mempertanyakan kalau gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang egonya besar, kita perlu bertobat. Karena ego kita itu mau dibanggakan apa? Semua hanya karena anugerah. Biarlah kita sadar bahwa ini semua adalah kehormatan. Dialah penebus kita. Dialah firman yang menjadi manusia. Dia memanggil saudara dan saya untuk menjadi umat kepunyaannya. Amin saudara. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Nah, saya masuk ke dalam yang ketiga. Tuhan sendirilah yang menebus dan menyelamatkan kita umatnya. Nah, kalau sudah perhatikan di Keluaran 19 ayat 10 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi, saudara bisa lihat saya sendiri. Saya akan berikan sedikit background. Bangsa Israel ada di lereng gunung. Dan bangsa Israel mau menghadap Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa, jangan boleh. Nah, detailnya seperti apa?
Ayat 10. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka apa? Menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Stop dulu saudara, lihat sini. Disuruh menguduskan diri, mencuci pakaian saudara. Selama berapa hari? Ayat 11, kita lihat lagi. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. 3 hari saudara. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan matamu seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Janganlah kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu dan dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Wow. Coba sudah lihat di sini. Mereka disuruh menguduskan diri. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Jadi mereka tidak bisa mendaki gunung kalau tidak membersihkan diri mereka. Bahkan di ayat 13 mati itu sudah kepastian. 3 hari deh dikuduskan. Baru nanti ketemu Tuhan. Nanti kita bisa mendaki ke atas gunung. Kan dibilang boleh mendaki. Ternyata bukan Tuhan itu berubah pikiran. Tetapi mereka disiapkan ekspektasinya bahwa mereka tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kemudian lihat ayat 16b sampai ayat yang ke-20. Pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Menakutkan sekali saudara. Ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung tinggi seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gunungnya gemetar saudara. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Dan saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan? Bangsa itu gak boleh naik. Hanya Musa saja yang boleh naik ke atas. Nah disinilah saya akan masuk di dalam gospel connection. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara bahwa perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum terungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Saudara di sini saudara bisa lihat ada undangan dari Tuhan untuk naik ke atas gunung. Tetapi kenapa bangsa Israel kok gak bisa naik? Saudara sekali lagi, kita sedang membicarakan dataran tinggi dan lereng gunung. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa diusir dari dataran tinggi. Sehingga dia tidak pernah lagi naik ke atas Taman Eden. Dan pada waktu ini, bangsa Israel sampai di lereng gunung Sinai. Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai. Tapi siapa yang bisa naik ke atas untuk ketemu sama Tuhan? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Oh, jangan kaget ya saudara. Ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang sudah ada sebelumnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak bisa tidak ada. Tuhan akan selalu ada. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Jadi dia tidak bisa mentolerir dosa. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu bangsa Israel ada di lereng gunung, mereka tidak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang berdosa. Meskipun sudah menguduskan diri, tetap saja mereka adalah bangsa yang berdosa. Ada ayatnya di Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini bicara tentang ini saudara. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara bisa lihat di sini bahwa nggak ada siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Nggak ada satupun yang bisa naik ke gunung Tuhan kalau dia tidak bersih tangannya dan murni hatinya. Siapa manusia yang mempunyai kemurnian hati seperti Tuhan? Tidak ada, saudara.
Yesaya 59 ayat 2 dikatakan apa? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala apa? Dosamu. Ada gap, ada pemisah. Itulah dosa. Dosa sama kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan gak bisa campur. Hangus. Bukan Tuhan jahat, tetapi kekudusan Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Karena Tuhan yang kudus, maka begitu ada sesuatu yang masuk yang tidak kudus, dia akan terbakar habis. Gak bisa tahan. Makanya ada pemisah. Harus ada sesuatu terjadi. Ada pemisahan antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan di sini, bangsa Israel disuruh menyerahkan semuanya kepada Musa. Dan Musa yang naik menjadi mediator. Musa yang naik menjadi perwakilan Allah. Sehingga waktu dia ketemu sama Tuhan, Musa yang turun dan memberikan seluruh sabda Tuhan kepada bangsa Israel. Harus ada yang menutup perpisahan antara Tuhan dan orang berdosa. Harus ada yang menjembatani pemisahan. Harus ada yang memediasi pemisahan ini. Itulah sebabnya Musa yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai mediator bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan, ini semua dijelaskan lagi di kitab Ibrani. Di kitab Ibrani dikatakan apa? Dia menjelaskan hal yang sama seperti di Keluaran. Ibrani 12 ayat 18-21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada apa? Bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya, memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengarnya perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan. Aku sangat gemetar. Coba saudara bayangkan, ini sesuatu yang mengerikan. Tetapi disinilah ada kabar baik. Karena pada saat itu bangsa Israel harus mempercayakan hidupnya kepada Musa yang menjadi mediator di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Bukan manusia yang disuruh naik mendaki gunung Tuhan, tetapi Tuhan yang turun untuk cari manusia yang berdosa. Bukan manusia yang harus berupaya untuk mencapai Tuhan. Karena upaya kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi justru Tuhan yang perkasa. Tuhan yang penuh dengan kebesarannya. Dengan petir yang menggelegar. Dengan kekudusan dan kemuliaan yang akbar. Dia rela meninggalkan semuanya itu. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dan mencari kita yang berdosa. Itulah sebabnya di Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kami sudah datang ke Bukit Sion. Di Gunung Sinai memang mengerikan Tuhan. Tetapi karena Yesus Kristus, kita bisa naik ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24 kita baca sama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan. Saudara tahu, saudara bisa lihat sini. Apa yang membuat kita bisa naik ke Bukit Sion ketemu Tuhan? Karena Tuhan turun. Tuhan yang sempurna turun, hidup tanpa dosa. Tetapi apa yang terjadi? Semua amarah Allah, semua kengerian Allah, semua murka Allah terhadap dosa itu ditimpakan kepada anaknya sendiri, kepada dirinya sendiri. Penggelegaran, petir, awan, api, murka itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi diperdamaikan dengan Allah. Sehingga Allah tidak murka lagi kepada umat kesayangannya. Inilah Injil, saudara. Kalau saudara lihat
Israel harus percaya penuh kepada Musa sang pengantara mereka dengan Tuhan. Maka Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna bagi kita, sang pengantara kita yang sejati, sang penyelamat, sang penebus, dan sang pembela kita. Kita yang dulunya terpisah, didamaikan dengan Allah. Kita yang dulunya tidak bisa mendekat kepada Allah, dipersatukan kembali dengan Allah. Tim Keller bilang begini, every other religion and philosophy says you have to do something to connect with God. But Christianity says, no, Jesus Christ came to do for you what you couldn't do for yourself. Semua agama atau filosofi berkata, kamu harus melakukan sesuatu dulu untuk ketemu Tuhan. Tetapi kekristenan berkata, tidak. Yesus Kristus, Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri, yang datang kepadamu dan melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Saudara, kalau saudara bandingkan perjanjian lama dan perjanjian baru, kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama selalu modelnya gempa bumi, api, asap, mengerikan. Tetapi kehadiran Tuhan di perjanjian baru, Tuhan yang transenden masuk ke dalam sejarah manusia menjadi bayi yang rentan dan tidak berdaya. Di perjanjian lama ketika kita menyentuh hadirat Tuhan, manusia berdosa menyentuh hadirat Tuhan, mati. Di perjanjian baru ketika orang-orang sakit menyentuh Yesus Kristus, mereka tidak mati, tetapi mereka disembuhkan, mereka diselamatkan. Kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama power, scary, selalu menakutkan. Kehadiran Tuhan dalam perjanjian baru kelemah lembutan. Kenapa? Karena bukan kita yang menghampiri Tuhan, Tuhan yang menghampiri kita. Akhirnya apa yang terjadi dengan semua kengerian Tuhan, apa yang terjadi dengan semua gempa bumi, api, semua murka Allah, apa yang terjadi? Itu semua ditimpakan kepada anaknya sendiri. Yesus yang harus dihancurkan, Yesus yang harus digoncangkan sampai dia mengalami maut, sehingga kita yang semestinya mengalami maut dapat menerima dan menjalani kehidupan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Hari ini saya mau berdoa supaya saudara sadar. Will you trust God? Will you trust Him? Maukah saudara fidusia mempercayakan hidup saudara? Karena Dia sendiri yang menebus kamu. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Amin, saudara. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Pada tahun 1964 terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh kepada wanita yang berusia 20 tahun. Namanya Catherine Susan Genovese, yang lebih familiar dengan nama Kitty Genovese. Di apartemennya yang berlokasi di kota New York City, Amerika Serikat. Saat itu Amerika dihebohkan oleh kematian Kitty. Terlebih dengan fakta bahwa sebenarnya Kitty bisa diselamatkan. Waktu dia dirampok, Kitty berteriak minta tolong. Dia ditusuk dan dirampok. Waktu dia ditusuk, dia minta tolong, teriak-teriak di lorong apartemennya. Dan pada saat itu dia berteriak, lampu-lampu apartemen menyala dan mereka melihat. Mereka banyak orang-orang yang melongok dari apartemennya dan melihat ke bawah apa yang sedang terjadi. Dan Kitty saat itu sedang dikejar oleh sang perampok itu dengan pisau. Dan waktu lampu-lampu itu menyala, mereka melihat bahwa si pembunuh itu mulai resah. Dan akhirnya si pembunuh melarikan diri. Karena berpikir tetangga-tetangganya pasti akan turun dan menolong Kitty. Tetapi faktanya, setelah beberapa menit, tidak ada satupun dari 38 tetangganya yang membuka jendelanya atau tirainya, yang datang untuk menolong si Kitty. Meskipun mereka melihat dan mendengar bahwa ada kejadian perampokan itu, tapi mereka tidak ada satupun yang mau turun untuk menolong. Akhirnya apa yang terjadi beberapa menit kemudian, sang pembunuh kembali dan melakukan apa yang dia mau lakukan, yaitu menghabisi Catherine Genovese.
Tidak ada satupun tetangga-tetangganya itu mau turun. Kenapa? Karena kalau mereka turun, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Gak ada yang mau meresikokan hidup mereka dan diri mereka untuk menolong Catherine. Mengapa? Kalau turun, hidupnya jadi rentan. Saudara, apakah esensi Injil? Waktu Tuhan mendengar teriakan kita. Waktu Tuhan mendengar derita kita, derita umat manusia, Tuhan turun dari surga. Tuhan menjadikan dirinya rentan. Dan waktu Tuhan turun ke dunia, dia tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah salib. Harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri yang harus disalib. Itulah kasihnya yang besar buat saudara dan saya. Kalau Israel harus percaya penuh kepada Musa sang pengantara mereka dengan Tuhan, maka hari ini kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, Musa yang sempurna. Dialah yang sempurna bagi kita, sang pengantara kita yang sejati, sang penyelamat, sang penebus, dan sang pembela kita. Mari sama-sama kita berdoa.